Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ina Zurufa ingin membawakan praktikum metode storytelling pada hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umratu waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Santriwan dan santriwati, sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi khususnya kaum santri dan santriwati, lebih khusus lagi santri yang memperoleh dirinya dengan sebuah santri zaman now yang tidak memiliki akhlakul karimah, yaitu perilaku yang terpuji. Santri zaman sekarang itu sudah lumrah berani kepada ustadz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, dan sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga adanya realitas inilah banyak santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri itu mengamalkan wejangan kitab taklim yang sudah lumrah dianjurkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapat ilmu yang berkah, hidupnya bahagia dan tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Hadirin teman-temanku sekalian serta hadirin rahimakumullah. Dalam kitab karangan Syekh Zarnuji itu disebutkan bahwa syarat orang yang mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama itu ada cerdas atau zakaan. Nah, cerdas atau zakaan ini sebagai salah satu syarat pelajar harus cerdas. Dalam hal ini santri now masih memenuhi syarat, karena jika tidak mereka berarti santri itu akal pikirannya di bawah normal alias gila atau majnun. Nah, yang kedua itu tidak gampang puas atau hirshin. Nah, seorang pencari ilmu itu tidak boleh gampang putus asa atau gampang puas dengan apa yang sudah diperoleh. Selanjutnya yang ketiga ada sabar atau istibarin. Nah, di poin ini banyak santri zaman sekarang yang gagal. Tidak sedikit zaman sekarang santri yang tidak bisa bersabar, mereka inginnya cepat selesai. Bukan hanya itu, saat mereka wiridan pada sholat yang 5 waktu biasanya dilakukan sehari-hari, mereka terburu-buru sehingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan sesudah sholat itu sangat-sangat penting, terutama untuk melatih kesabaran diri kita sendiri. Sekali lagi, santri zaman sekarang kurangnya bersabar. Syarat yang keempat yaitu punya bekal atau biaya yang disebut bulghotin. Rata-rata santri sekarang itu tidak ada yang tidak mampu. Para santri biasanya dibekali dengan uang yang cukup, kebutuhan lainnya juga sudah terpenuhi. Malah sebaliknya, santri zaman sekarang cenderung berlomba-lomba dalam balapan makan. Kalau mereka dibesuk atau dijenguk oleh keluarga mereka, bapak, ibu, kakak, atau yang lainnya, seringkali dibawakan makanan yang enak-enak seperti sate ayam, ayam panggang, dan makanan siap saji. Maka tidak heran jika santri sekarang itu rata-rata gemuk dan berisi. Saat baru jadi santri, itu biasanya banyak santri yang mengeluh tidak betah di pesantrennya. Namun nanti kelamaan itu akan betah-betah sendiri atau bahkan jarang pulang ke rumahnya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, syarat selanjutnya yakni mengikuti petunjuk ustadz atau guru yang biasa disebut irsyadi ustazin. Ini juga banyak santri yang tidak lolos dari syarat ini, dan banyak juga santri sekarang yang berani kepada gurunya atau para ustadz atau ustazahnya yang tidak mau diarahkan, dibimbing. Yang terakhir adalah waktu yang panjang atau tuli zamani. Artinya tidak cukup seorang santri itu mengabdi ilmu di pondok pesantren itu hanya 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, tapi minimal 3 tahun sampai 6 tahun.
Karena pada zaman sekarang itu sudah juga ada sebutan namanya pesantren kilat. Nah, pesantren kilat itu sendiri itu sebagai suatu kesenangan saja atau sebagai hiburan, karena ilmu yang diperoleh di pesantren kilat itu ditangkapnya itu hanya sedikit, dipahaminya hanya sedikit. Santriwan dan santriwati serta para undangan yang dirahmati Allah SWT, kesimpulan dari ceramah ini adalah yang pertama, santri kurang bisa sabar dalam menjalani proses demi proses saat mencari ilmu. Yang kedua, santri juga kurang memiliki rasa hormat kepada ustadz maupun ustazahnya. Yang ketiga, kurang belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, kita harus bisa tunduk dan bersabar dalam menjalani ilmu, dan lalu kita harus sopan santun menghormati guru atau ustadz maupun ustazah kita. Sebab itulah di sini saya berharap kepada segenap santri yang hidup di zaman sekarang agar dapat menjalankan apa yang sudah diajarkan di kitab Ta'lim Muta'alim itu. Karena dengan begitu ilmu yang nantinya diperoleh para santri akan lebih bermanfaat dan tentunya lebih barokah. Sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada para santriwan dan santriwati sekalian. Akhirul kalam, manakala ada kata-kata yang kurang tepat maupun ucapan yang salah-salah, kami sebagai pembawa ceramah bisa mohon